Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-17 membaca kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kemarin alhamdulillah kita selesai sebelumnya pertemuan terakhir pembahasan kana. Selesai dari pembahasan kana. Sekarang lanjut di berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullah, fasl. Fasl, yaitu ini di bawahnya kana. Iya, ini di bawahnya apa? Kana. Fasal pertama kana, ini fasal kedua setelah kana. Fasl, pasal wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa. Adapun huruf yang diserupakan dengan laisa, yaitu ini termasuk yang beramal seperti kana, merofa isim dan menasab khobar. Huruf yang diserupakan dengan laisa dinamakan dia serupa dengan laisa karena maknanya seperti laisa. Tapi laisa adalah fiil, dianya adalah apa? Huruf. Laisa adalah fiil, dianya adalah huruf. Cuma serupa dengan laisa karena semua maknanya nafi. Semua maknanya apa? Nafi. Seperti laisa. Itulah dibilang serupa dengan laisa. Iya, karena maknanya apa? Nafi. Jadi dari sisi makna. Dari sisi makna serupanya. Bukan dari sisi katanya. Karena kalau katanya beda. Laisa adalah fiil berdasarkan pendapat yang sahih, pendapat mayoritas. Sementara ini semua adalah apa? Huruf. Cuman serupa dengan laisa dari sisi maknanya nafi. Fa'arba'ah, maka dia ada 4. Ada 4. Apa itu? Ma, wala, wa, in, walata. Ini. Ma, la, in, dan lata. Ada ma nafi, ada la nafi, ada in nafi. Iya. Cuman la nafi di situ bukan la nafi hijaziyah, bukan la nafi lil jins, nafi lain namanya. Sementara kita akan tahu. In nafi bukan in syartiyah, tapi innya bermakna apa? Nafi. Tidak. Paham kan? Jadi bukan maknanya apa? Syarat. Kan ada in syartiyah yang menjazm 2 fi'il. Kalau ini in nafi. Walata, dan terakhir adalah lata, nafi. Lata juga maknanya apa? Nafi. Ini 4. 4 ini beramal tapi di bahasa tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang kita lihat rinciannya. Fa'amma ma, adapun ma nafi, fata'amalu amala laisa, maka dia beramal amalannya laisa indal hijaziyin, di sisi orang-orang Hijaz. Artinya kalau orang-orang Tamim tidak beramal. Kan bahasa Arab kan 2. Ada Hijaz, ada Tamim. Bahasa Arab yang terkenal di Arab, yang menguasai. Kalau yang lain itu sebagian kabilah saja. Bahasanya orang Hijaz. Kalau dibilang Hijaz berarti ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasanya siapa? Orang Hijaz, bukan dengan orang Tamim. Adapun Basro dan Kufi, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi mereka yang mendirikan sekolah bahasa Arab. Paham kan? Jelas ini. Jadi ini ma beramal indal hijaziyin, menurut orang-orang Hijaz. Berarti ada dalam Al-Quran begitu. Karena bahasa Al-Quran turun dengan bahasanya orang Hijaz. Tapi perhatikan, bisyart, dengan syarat. Syaratnya ini harus antum perhatikan supaya antum katakan ini ma nafi hijaziyah. Maka yang dibilang ma nafi apa? Hijaziyah. Karena beramal di sisi orang-orang Hijaz.
Syaratnya besar dengan syarat Allah taktarina bi'in. Tidak boleh dia bergandeng dengan in. Yaitu kan kadang begini. Ma'in. Ma'in. Atau in ma. Paham kan? Dia tidak boleh bergandeng dengan apa? In. Karena kalau bergandeng lagi dengan in, gimana caranya? Nafi. Iya. Tidak boleh bergandengan dia dengan in. Terus wa alla yaktarina khobaruha bi illa. Khobarnya tidak boleh bergandengan dengan illa. Jadi di khobarnya itu tidak boleh terletak setelah illa. Khobarnya ini ma. Khobarnya ini ma. Tidak boleh bergandengan dengan siapa? Illa. Tahu illa? Illa istitna. Alat apa? Istitna. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wa alla yataqaddama khobaruha ala ismiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Padahal kalau kana dan saudari-saudarinya itu khobarnya boleh di mana? Mendahului isimnya. Kan boleh susunannya kana, khobar, isim. Paham kan? Ya, bahkan boleh khobar, kana, isim. Kecuali laisa dan la takkan yang laisa dan kecuali laisa dan siapa? Ada dama. Yang tidak boleh khobarnya di depan sekali. Adapun di tengahnya boleh. Nah kalau ini tidak boleh. Jadi susunannya itu harus tetap biasa. Ya, isim khobar. Ma isim khobar. Paham? Tidak boleh khobarnya di mana? Di depannya isimnya. Tidak boleh. Itu syarat keberapa itu? 3. Syarat keempat dan terakhir. Wa alla yataqaddama ma'mulu khobariha ala ismiha. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jarun wa majrurun. Ini walaupun agak sulit sedikit. Iya, karena terkait dengan ma'mul khobarnya. Yaitu kita katakan misalnya ya untuk ma'mulnya. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jarun majrur. Enggak boleh ma'mul khobarnya, bukan khobarnya. Kalau tadi enggak boleh khobarnya mendahului isimnya. Kalau ini tidak boleh ma'mul. Ma'mul artinya yang diamili oleh khobar. Jadi khobar sekarang beramal. Paham ini? Setelah khobar ada ma'mulnya. Paham ini? Maka ma'mulnya itu tidak boleh mendahului isimnya. Tidak boleh mendahului isimnya. Paham kan? Kecuali kalau ma'mulnya dorob atau jar majrur. Kita katakan lihat sini. Misalnya apa tadi? Ma. Asalnya ma zaidun, kita katakan ma zaidun, betul, zaidun saja. Ma zaidun apanya? Kan isimnya. Isimnya apa? Ma. Isimnya ma. Iya, isimnya ma. Terus akilun. Kita katakan atau doribun. Doribun apanya? Khobarnya ma. Khobarnya apa? Ma. Paham kan? Ma zaidun doribun gulamahu. Ini. Jadi kalau antum i'rab mana fi jaziyah? Zaidun isim ma. Doribun khobarnya ma. Paham kan? Gulamahu. Kenapa mansub? Ini namanya ma'mul khobar. Ma'mulnya apa? Khobar. Ma'mul khobar. Tahu ma'mul khobar? Ini. Ma'mulnya khobar. Apa artinya ma'mul khobar? Kenapa ini mansub begitu? Kenapa ini gula mahu mansub? Paham? Siapa yang beramal padanya? Paham ini? Yang beramal padanya adalah doribun. Kan dia isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Jadi yang beramal pada gula mahu mansub karena doribun. Apa? Oh iya. Sebagai apa? Kan khobarnya. Kenapa doribun? Hasan, ma zaidun doriban gulamahu. Jadi doriban khobarnya ma. Terus gulamahu apanya? Ma. Tidak ada kaitannya dengan ma. Dia ini amil namanya. Ini namanya apa? Amil. Di samping dia khobar ma, dia juga apa? Amil, penyakit. Paham? Yang mana ini doriban ada fa'ilnya di dalam. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya apa? Huwa kembali kepada
Zaid. Paham gak ini? Domir mustatir takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Kalau sudah ada fa'il dia butuh apa? Maf'ulun bi. Ini gulamahu. Gulamahu namanya apa? Ma'mul. Maf'ulun bi, tapi ma'mul namanya diamili. Kan ini amil. Ini diamili. Diamili. Jangan sampai salah. Paham gak ini? Bukan dihamili. Diamili. Tahu diamili? Disakiti oleh dia. Artinya ini korbannya. Ini adalah apa? Korban. Sudah paham ma'mul ini? Sekarang kita masuk. Ini kan khobar, tidak boleh mendahului isim. Sahabat dulu. Ini dulu kita habiskan, bos. Paham ini? Iya. Jadi kan kita udah bilang di syarat ketiga. Syarat ketiga kan apa? Khobarnya tidak boleh mendahului isim. Artinya doriban tidak boleh mendahului isim, tidak boleh di sini. Doriban. Sekarang makmulnya ini juga. Makmulnya ini tidak boleh mendahului isimnya. Walaupun khobarnya tetap di sini, tidak boleh begini. Ma gulamahu Zaidun doriban. Ma gulamahu Zaidun doriban. Tidak boleh. Ya iya, karena khobarnya saja tidak boleh, apalagi apa? Makmulnya khobar. Tentunya lebih tidak boleh. Tapi belum kecualikan dua, yaitu dorof dan jer dan majrur. Kenapa? Karena orang Arab berluas-luas pada dua ini. Apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Paham gak ini? Artinya gini, saya ganti gulamahu. Ma Zaidun doriban indaka. Indaka. Ma Zaidun doriban indaka. Sekarang, siapa amilnya indaka? Karena dorob pasti punya amil. Doriban. Paham kan? Sudah cocok. Dia ini boleh begini. Ma indaka Zaidun doriban. Ma indaka Zaidun doriban. Boleh. Kalau antum ganti indaka dengan fil bait. Ya. Fi al baiti. Paham? Kan begini. Ma Zaidun doriban fil baiti. Ma Zaidun doriban fil baiti. Anda paham? Boleh antum bilang ma fil baiti Zaidun doriban. Boleh kalau dorob dan jer majrur. Antum bisa pahami ini permasalahan? Ini syarat 4. Yang penting makmulnya ji. Makmulnya ini yang susah. Karena baru lagi dapat bahasa. Makmulnya tidak boleh mendahului isimnya. Paham gak ini? Sudah paham berarti apa itu makmul? Paham? Artinya ini khobar beramal amalan fi'il. Bisa antum pahami? Iya. Iya, jelas? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Sebentar akan ada lagi contoh. Yang penting antum sudah paham itu. Iya. Kata beliau rahimallahu fal mustauf. Dan ini kalau antum paham ini, ya setelahnya paham. Karena setelahnya semuanya itu terikat dengan ma. Tinggal tambah atau kurang syaratnya. Iya. Kata beliau fal mustaufiyatul syurutinah. Maka yang terpenuhi syarat, contohnya, dan contohnya di buku bahasa manapun dua ayat ini, karena memang dua ayat ini yang dia beramal terpenuhi syarat. Contohnya di dalam perkataan biasa ma Zaidun dahiban. Apa irobnya ma? Ma nafi hijaziyah. Zaidun isim ma, dahiban khobar ma. Wa ka qaulihi ta'ala, ini dua ayat ini. Selalu dua ayat ini contohkan. Qatur nadam, alfiyah, semua dua ayat ini dicontohkan. Kan inilah ayat yang terpenuhi syarat. Ka qaulihi ta'ala ma hada basyaron. Lihat, ma irobnya nafi hijaziyah, hada isim ma, basyaron khobar ma. Antum paham ini kan? Itu di ayat. Terus ma hunna ummahatihim. Lihat, ma hunna ummahatihim. Mana fi jaziyah? Hunna isim ma, ya kan? Domir munfasil. Ya, mabni fi mahalli raf'in isim ma.
ummahatihim. Ini tiba-tiba setelah hunna, biasanya setelah hunna itu marfu. Kan dia sebagai khobar. Enggak. Dia sini sebagai khobar tapi khobarnya ma, bukan khobarnya hunna. Anda bisa paham ini? Khobar hunna apa hukumnya? Khobarnya ma apa hukumnya? Mansub. Jadi ummahatihim mansub dengan tanda kasro karena dia jamak mudzakkar. Oh, jamak muannas salim. Alhamdulillah. Iya, jamak muannas salim. Baik, selesai. Terus bagaimana kalau gagal, batal, tidak terpenuhi syarat? Beliau bilang, fa inik taronat bi'in batola amaluha. Kalau dia bergandeng dengan in, batal amalannya. Selesai. Jadi itu syarat. Kalau tidak terpenuhi, batal. Jadi sekarang kalau bergandengan dengan in, batal amalannya. Contoh, ma in zaidun qaimun. Lihat, ma in zaidun qaimun. Batal amalannya. Antum bisa paham itu? Lihat, langsung batal apanya? Amalannya. Jadi ma tetap manafi. Ma tetap manafi. Kalau innya zaidah. Kalau antum bilang ma-nya nafi berarti in zaidah. In tambahan. Dalam i'rab. Dalam apa? I'rab. In tambahan. Ya, menutup amalannya apa? Ma. Terus zaidun mubtada. Kembali ke asal. Zaidun mubtada qaimun khobar. Kembali ke i'rab dasar. Iya. Wa kadzalika in tarona khobaruha bi illa. Demikian pula kalau khobarnya bergandengan dengan illa. Demikian pula kalau khobarnya bergandengan dengan apa? Illa. Kan tadi tidak boleh khobarnya bergandengan dengan illa. Nah, contoh wa ma Muhammadun illa rasulun, batal. Ya kan? Padahal kalau tidak ada illa baca apa ini? Kalau selain Quran, jangan Quran diubah. Seandainya pada selain Al-Quran. Kalau tidak ada illa, antum baca wa ma Muhammadun illa wa ma Muhammadun rasulan. Paham kan? Tapi karena sekarang ada illa di khobarnya, batal. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Aduh, bisa paham ini? Ya, alhamdulillah. Wa kadzalika in taqaddama khabaruha alasmiha. Demikian pula, maksudnya batal juga. Maksudnya batal juga kalau khabarnya mendahului isimnya. Nah, contoh, ma qaimun zaidun, batal. Kan asalnya kan apa? Ma zaidun qaiman. Ya, tapi sekarang qaimnya dikedepankan, batal amalannya. Au taqaddama ma'mulul khabari, atau ma'mul khabarnya mendahulunya. Sudah tahu tadi ma'mul? Apa artinya ma'mul, Nu'man? Yang diamili oleh khabarnya. Yang diamili oleh khabarnya. Jadi au taqaddama ma'mul khabar. Demikian pula tidak boleh ma'mul khabarnya mendahulunya. Walaisa dorfan. Tapi syaratnya dia bukan dorof. Syaratnya dia bukan apa? Dorof. Iya, lihat. Nah, mato'a maka zaidun akilun. Tidak boleh. Jadi to'a maka mansub kenapa? Maf'ulun binya akilun. Paham ini? Terus zaidun mubtada. Akilun khobar. Paham? Ma batal amalannya karena ma'mul khobar mendahului isim. Iya, terus fa'in, lihat beliau bilang tadi walaisa dorfa. Dia bukan dorof. Fa'in kana dorfa. Nah, kalau itu adalah dorof, yaitu ma'mulnya. Contoh, ma indaka zaidun jalisan, beramal. Au jaron wa majrura, atau jar majrur. Nah, ma fid dari zaidun jalisa, beramal. Lam ya betul amaluha, maka tidak batal amalannya. Jelas ini? Tidak batal amalannya. Karena orang Arab berluas-luas pada dorof dan jar majrur. Jelas ini? Iya kan? Iya kan? Tinggal dibilang li'annal araba yatawassa'una fil jari wal majruri fil dorfi wal jari wal majruri ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Maksudnya catatan di situ. Lam ya betul amaluha. Paham catatannya apa tadi? Li'annal araba, tulis ki. Nanti antum lupa saat mau disampaikan karena hafalan pengkhianat. Li'annal araba
Li'annal aroba sudah. Yatawassa'una pakai ain. Yatawassa'una. Udah? Fid dzarfi wal jari wal majrur terus sudah, itu paling pendeknya. Sudah. Li'annal araba yatawassa'una fi ad-dzarfi wal jar wal majrur. Kalau mau tambah lagi, malam yatawassa'u fi ghairihima. Pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selain dari keduanya. Mau lanjut itu? Tidak perlu kita. Kita lanjut. Malam lam yatawassa'u, hilang nunnya kan ada lam. Malam yatawassa'u fi ghairihima. Terjemahannya, karena orang Arab berluas-luas pada dzaraf dan jar majrur pada apa-apa yang mereka tidak berluas-luas pada selain dari keduanya. Iya, itu alasan selalu dia. Selesai. Terus wa Banu Tamim, sementara Banu Tamim kabilah juga di Arab, Banu Tamim la yu'milunaha wa inistau fatis syurut. Mereka tidak mengamalkannya walaupun terpenuhi syarat. Jadi walaupun terpenuhi semua syarat tadi itu, Bani Tamim tidak mengamalkannya. Jadi biasa saja, marfu kembali mubtada khobar. Kembali ke mubtada khobar walaupun terpenuhi syarat. Walaupun dia terpenuhi apanya? Syaratnya. Jadi ayat itu mereka baca mahada basyarun. Kalau Banu Tamim dia baca dhammah basyarunnya. Jadi ayat tadi itu mereka baca dhammah mahada basyarun. Dia tidak baca basyaron. Mereka baca apa? Basyarun. Mahunna ummahatuhum. Dia baca dhammah. Dia tidak baca apa? Kasro. Jelas ini? Ini dalam bahasanya siapa? Banu Tamim. Iya, mereka tidak amalkan. Selesai ma. Sekarang kita masuk di la. Wa ammala fata'amalu amala laisa aidon indal hijaziyin. Makanya dibilang nanti la nafi hijaziyah. Adapun la, maka beramal amalan laisa juga di sisi orang-orang Hijaz, fakot orang Hijaz saja. Paham ini? Bisyurutil mutaqaddima fi ma, bahagialah. Karena ma saja yang repot. Karena di awal dengan syarat-syarat yang telah lewat pada ma persis. Tidak boleh bergandengan in, dan bahkan kata mereka la memang tidak pernah bergandeng dengan in. Tidak pernah didapat dalam kalam Arab ada la bergandengan in, la in, tidak. Ma itu yang ada. Ma in. Sebab dalam hadis Nabi kan ma in tamassaktum bihima. Jadi kalau ma memang biasa bergandengan dengan in, tapi la tidak pernah. Jadi tapi kan tidak apa-apa, dipersyaratkan seperti apa? Ma, walaupun memang tidak akan pernah la bergandengan dengan in. Iya, jadi dia beramal amalannya laisa dengan syarat pada ma. Terus watazidu bisyartin akhar. Terus tambah pula syarat yang lain, bahwa dan dia adalah ayakuna smuha wa khabaruhu nakiratain. Isim dan khobarnya nakirah. Berarti mirip kila nafiyah lil jins. Isim dan khobarnya juga apa? Nakirah. Cuman ya sebentar ada ucapan penulis yang membuat kita tidak samar dengan itu. Contoh, la rajulun afdala minka. Coba rajulun apa irobnya? Isim la nafi hijaziyah. Jadi ada nafi lil jins, ada nafi hijaziyah. Afdala khobarnya la, minka jar majrur muta'alliq bi afdal. Iya, maksudnya ini minka ma'mul. Amilnya mana? Afdal. Kan dia isim tabdil, beramal amalan fi'il. Iya. Terus
pernyataan setelahnya. Wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Selesai cerita, tutup buku dia. Kebanyakan dia beramal di syair. Artinya kalau di kalam biasa tidak ada didapatkan. Iya kan? Berarti kalau ada di kalam biasa itu nafi lil jins. Paham? Karena dia ini kebanyakannya dia mainnya di mana? Syair. Jadi dia tidak suka di biasa. Dia di syair saja. Paham Muhammad? Selesai. Tutup dia. In sekarang. Wa amma in. Adapun in. Fata'amalu amala laisa fi lugotil aliyah. Adapun in. Maka dia beramal amalan laisa pada bahasanya orang-orang atas. Jadi biar bukan hanya di kita ya. Kita bilang orang atas. Jadi ponto, bantaeng, bawa apa? Maros. Jadi sama juga di Arab juga orang atas, orang bawah. Sama semua itu istilah. Fi lughatil aliyah di bahasanya orang-orang atas. Siapa itu? Mereka di catatan kaki itu disebutkan karena beliau nukil di kamus as-sihah. Mau fauqa najdin ila ardi Tihamah. Orang atas itu maksudnya di atas Najd sampai ke negeri Tihamah. Ke Tihamah itu negeri Yaman, arah Yaman. Itu namanya orang atas. Kan dari Mekah ini ke arah Yaman namanya atas. Kalau Mekah ke Madinah namanya apa? Bawah. Iya tahu. Anda bisa pahami kan? Itu bawah. Jadi jelas ya, yaitu apa yang di atas Najd sampai ke negeri Tihamah, wa ila ma wara Makkah wa hiyal Hijaz wa ma walaha. Dan sampai di belakang Makkah itu Hijaz dan apa yang setelahnya. Apa yang setelahnya? Yaitu ini adalah bahasanya juga orang-orang Hijaz, orang-orang atas. Jelas ya? Jelas ya, ini lugotul aliyah, lugonya orang atas. Kata beliau bisurutil mutaqaddimah fima. Kenapa dibilang gitu tadi? Tidak sama saja dengan logonya orang Hijaz. Karena ini lebih luas. Kalau tadi kan Hijaz saja. Sempit di Hijaz. Paham? Hijaz orang-orang Quraisy, Mekah. Ada paham ini? Kalau ini lebih luas lagi. Makanya dibilang orang-orang apa? Aliyah. Lebih luas bahasanya. Ini in. Ini in. Bisurutil mutaqaddimah fima. Sama dengan syarat yang telah lewat di ma. Jadi pendek-pendek. Karena sama dengan apa? Ma. Sawaun kana ismuha ma'rifah au nakirah. Sama saja isimnya ma'rifah atau nakirah. Artinya tidak ikut la. Tapi dia ikut siapa? Ma. Tidak ikut la. Karena kalau la tadi isimnya harus apa? Nakirah. Kalau ini sama saja. Ma'rifah atau nakirah. Pokoknya yang dia ambil di ma saja. Syaratnya siapa? Ma. Nah, in zaidun qa'iman. Hati-hati ini artinya. In zaidun qa'iman. Terjemahannya Zaid tidak berdiri. Bukan jika Zaid berdiri. Itu syarat masuk pada fi'il. Kalau ini masuk pada apa? Isim. Kalau jika itu masuk pada fi'il. In tusafir usafir. Kalau kamu safar saya akan safar. Kan begitu? Itu syartiyah. Jika. Kalau ini in nafi. Maknanya in Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Paham terjemahannya? Hati-hati, itu logonya mereka. Ya, dan untuk mengetahuinya lihat amalannya. Lihat apa? Amalannya. Iya, in Zaidun qa'iman wa sumi'a min kalamihim, dan didengar dari ucapan mereka in ahadun khairon min ahadin illa bil afiyati. Lihat, in ahadun khairon masuk pada nakiro. Kalau tadi kan ma'rifah kan? Masuk juga pada nakiro. In ahadun khairon. Paham kan? Iya, lihat. Ahadun irobnya isim in. Khairon khobar in. Selesai. Paham kan? Iya. Terus wa amma lata. Ini yang paling mudah sedunia. Amma lata. Adapun lata. Lata. Jangan lata. Adapun lata. Lata. Fata amalu amala laisa bisyart. Dia beramal dengan amalan laisa dengan syarat ayakuna smuha wa khobaruha lafdul hin. Ini aneh bin ajaib. Isim dan khobarnya harus berlafat hin. Jadi isim dan khobarnya itu, jadi antum tidak pernah dapat di kata lain. Karena kalau ada lata pasti ada hin. Kalau ada lata pasti ada siapa? Hin. Kan dia hanya masuk pada kata hin. Tidak masuk pada yang lain. Ini bilang mudah.
Dia isim dan khobarnya dua-duanya berlafadz hin. Dua-duanya. Karena sama lafadznya, maka harus dihilangkan salah satunya. Iya kan? Kan susah kalau dibilang la tahin hin. Iya kan? La talhinu hina. La talhinu hina. Kan seharusnya begitu. Karena isim dan khobarnya berlafadz apa? Hin. Sama. Makanya dibilang wa yuhdab ismuha au khobaruha. Dan dihilangkan isimnya atau khobarnya. Karena sama lafadznya. Jadi kalau didatangkan, maka yang dihilangkan isimnya atau khobarnya. Dan ingat, kalau antum hilangkan isimnya berarti langsung mansub setelahnya. Wala talhina. Kalau antum hilangkan isimnya, hilangkan khobarnya berarti marfu. Wala talhinu. Tergantung, antum hilang apa, bacaannya itu. Paham kan? Dan dihilangkan isim atau khobarnya. Wal ghalib hadful isim. Kebanyakan yang dihilang adalah isimnya. Berarti setelahnya tinggal apanya? Khobarnya. Nah, fanadau wala tahina manasin. Jadi hina dia mansub karena apa? Khobarnya lata. Khobarnya lata. Isimnya mahdhuf. Ai lihat takdirnya laisal hinu hina firor. Laisal hinu hina firor. Langsung ditakdirkan hinu. Karena pasti berlafadz apa? Hin. Pasti berlafadz hin. Jelas kan? Jelas kan? Wa quri'a, dan dibaca juga itu ayat wala tahinu manas. Kalau dibaca hinu, apanya irobnya? Isimnya lata. Jelas? Ala annal khobaru mahdhuf, yaitu atas dasar khobarnya yang dihilangkan. Jelas ini? Ai yaitu takdirnya laisa hinu firorin hinan lahum. Jadi kalau dinampakkan begitu, laisa hinu firorin hinan lahum. Jadi hinu diropa kenapa? Isimnya. Hinu hinan khobarnya. Jadi isim dan khobarnya harus berlafadz apa? Hin. Jelas antum? Jelas ini? Selesai huruf musyabbaha bilaisa. Lanjut setelahnya. Belum tercapai otaknya tuh. Lanjut. Atau sudah dulu? Siapa yang berani bilang? Bisa selesai ini. Ya Af'alul Muqarrabah. Mau antum? Ya? Siapa yang mau angkat tangan? Yang tidak mau? Yang tawakuf? Antara mau dan tidak? Kayaknya yang mau hanya dua deh. Berarti baiklah. Lanjutkan besok. Tuh. Tinggal sedikit ini sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Daripada enggak masuk. Alhamdulillah. Tinggal Af'alul Muqarrabah itu yang baru lagi. Kemudian kita masuk di inna. Inna juga yang panjang pembahasannya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Bisa didahului dengan in atau setelahnya? Kan dia bergandeng dengan in. Itu didahului, bisa didahului atau setelahnya? Biasa kan dia bilang tidak boleh bergandengan dengan in. Berarti kan dipahami sebelumnya atau setelahnya. Ah, tentunya yang membatalkan itu kan setelahnya. Begitu kan? Jadi kalau sebelumnya tidak Nanti in syartiyah. Innya malah batal. Dah? Imma yablughanna. Dah? Innya. Maknanya syartiyah tapi batal amalannya. Karena mazaidah dalam i'rab, tapi dalam lafaz dia adalah menguatkan. Sedikit ambil hari ini ya. Baru 30 menit. Alhamdulillah. Sudah? Berkaitan dengan antara ban tamim dan jas yang maha dan basyarun dan basyarah, apa itu tidak berubah makna ayat itu? Tidak. Karena menurut mereka tetap jimanafi. Tapi tidak beramal. Maksudnya tidak beramal artinya tetap mubtada khobar. Maknanya tetap begitu.
Hah? Apa? Manas, manas. Manas artinya firos. Manas itu kan mereka tidak bisa berlepas. Tidak bisa lari lagi. Ini bukan saatnya lari. Hina kan saat. Laisal hin firor. Ini bukan waktunya lari. Manas, manas. Antum paham di pertanyaannya? Dari mana ini firor? Dari manas. Sudah? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.